Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang program perbaikan atau remedial. Perkenalkan, saya Mia Maisyarah selaku moderator, Fitra Herninda sebagai pemateri pertama, Finda Ulfarahmi sebagai pemateri kedua, Nuferida Utama sebagai pemateri ketiga, dan Sana Fajriah sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja penjelasan tentang program perbaikan atau remedial. Kepada pemateri dipersilahkan. Saya Fitra Herninda akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi program perbaikan. Pengertian program perbaikan. Istilah remedial berasal dari bahasa Inggris yaitu remediation, yaitu to remedy yang berarti menyembuhkan. Kata remedi tidak berdiri sendiri dan selalu disandingkan dengan kata pembelajaran sehingga disebut perbaikan pembelajaran. Perbaikan pembelajaran merupakan kegiatan yang ditujukan pada siswa yang mengalami kesulitan menguasai materi pembelajaran dan diberikan pada siswa yang memperbaiki prestasi yang belum mencapai ketuntasan kompetensi dasar agar mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Nah, pengertian program perbaikan menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Ahmadi dan Supriyono pada tahun 1990, remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan dengan singkat pengajaran yang membuat baik. Yang kedua, menurut Kunandar pada tahun 2007, remedial adalah suatu bentuk pembelajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pembelajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang maksimal. Nah, menurut Ari Kunto pada tahun 2006, remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan untuk mencapai ketuntasan belajar siswa yang nantinya berdampak bagi prestasi siswa. Nah, selanjutnya ada tujuan program perbaikan. Yang pertama, memahami dirinya, khususnya menyangkut prestasi belajar meliputi segi kekuatan, kelemahan jenis, dan sifat kesulitan. Yang kedua, memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan baru mendorong mencapai hasil belajar yang baik. Yang kelima, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang. Selanjutnya ada fungsi program perbaikan. Yang pertama ada fungsi korektif, yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru, yakni dilaksanakan guru berdasarkan kesulitan belajar siswa yang ditemukan. Yang kedua, ada fungsi pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa dan penyesuaian guru terhadap karakteristik siswa. Nah, yang keempat itu ada fungsi akselerasi, yaitu mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, yang kelima ada fungsi pengayaan, memperkaya pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Dan yang terakhir ada fungsi terapeutik, yaitu membantu mengatasi kesulitan siswa dengan mengatasi aspek sosial pribadi yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Finda Ulfarahmi, NIM 18031135. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pedoman dan acuan program perbaikan atau remedial. Pedoman ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan perbaikan atau remedial, pengayaan atau enrichment, atau pelayanan konseling. Pembelajaran remedial dapat dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran atau pada akhir satu subtema, sesuai dengan kondisi dan capaian kompetensi peserta didik. Saya Nuferida Utama, NIM 18031156, akan menjelaskan materi mengenai prinsip program perbaikan atau remedial. Yang pertama, adaptif. Setiap siswa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing.
Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual siswa. Yang kedua, interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan guru dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar siswa yang berbeda-beda, pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, pemberian umpan balik. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dan pemberian layanan. Program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan, dan programnya selalu tersedia agar setiap saat siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Baiklah, saya Femel Fajriya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai komponen program perbaikan atau remedial. Yang pertama, analisis hasil diagnosis. Melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan bantuan. Untuk keperluan kegiatan remedial, tentu yang menjadi fokus perhatian adalah siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya kriteria keberhasilan belajar. Yang kedua, menentukan penyebab kesulitan. Sebelum merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Faktor penyebab kesulitan ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Sama halnya pada pembelajaran pada umumnya, komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial adalah sebagai berikut. Merumuskan indikator hasil belajar, menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar, memiliki strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa, merencanakan waktu yang diperlukan, menentukan jenis, prosedur dan alat penilaian, melaksanakan kegiatan remedial. Yang terakhir, menilai kegiatan remedial. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar siswa. Apabila siswa mengalami kemajuan belajar sesuai dengan yang diharapkan, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Mungkin hanya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Sesudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.